Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Jadi sebelum kita masuk ke materi nih, aku mau nanya kepada kalian semua, apakah kalian pernah mendengar yang namanya platform seperti Shopee, TikTok Shop, Tokopedia, Blibli, dan banyak lainnya. Nah, di toko-toko online tersebut pasti kalian tentunya pernah melakukan kegiatan berbelanja online. Jadi di kesempatan kali ini kelompok kami akan mempresentasikan e-commerce dan SMES. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri dengan Rona Fitria dengan NIM belakang 077, dan ada beberapa rekan saya yaitu dengan nama Tia Rahmawati dengan NIM belakang 029, ada Yuranita Nurdila dengan NIM belakang 035, dan yang terakhir ada Eryani Sinta dengan NIM belakang 067. Jadi langsung aja kita masuk ke pemateri yang pertama. Apa itu e-commerce? Nah, perdagangan zaman sekarang ini tidak berpusat pada pasar, swalayan, mall, playa, ataupun tempat-tempat perbelanjaan lainnya. Zaman sekarang orang berbelanja lewat internet atau online melalui situs e-commerce. Jadi, apa itu e-commerce? E-commerce adalah sebuah aktivitas belanja online yang melibatkan jual beli produk fisik atau digital melalui internet. Perkembangan teknologi khususnya internet mempengaruhi banyak bidang kehidupan, termasuk retail. Perdagangan telah berubah dalam hal proses jual beli dan pemasaran produk. Proses perdagangan ini umumnya dikenal sebagai electronic commerce atau singkatnya e-commerce. Dalam melakukan e-commerce, penggunaan internet menjadi pilihan favorit oleh kebanyakan orang karena kemudahan-kemudahan yang dimiliki oleh jaringan tersebut, yaitu yang pertama, internet sebagai jaringan publik yang sangat besar, cepat, dan kemudahan dalam mengaksesnya. Yang kedua, internet menggunakan elektronik data sebagai media penyampaian pesan atau data sehingga dapat dilakukan pengiriman dan penerimaan informasi secara mudah dan ringkas, baik dalam bentuk data elektronik maupun analog digital. Sehingga kehadiran e-commerce sebagai media transaksi yang baru, cepat, dan mudah ini tentunya menguntungkan banyak pihak, baik pihak konsumen maupun pihak produsen dan juga penjual. Dengan menggunakan internet, proses jual beli dapat dilakukan dengan menghemat biaya dan waktu. Jenis-jenis e-commerce. Yang pertama, business to business atau B2B adalah jenis e-commerce di mana satu perusahaan menjual produk atau layanan ke perusahaan lain. Dalam model e-commerce ini, pembeli biasanya memesan barang dalam jumlah banyak. Contohnya adalah perusahaan yang membeli perlengkapan kantor dari produsen. Yang kedua, business to consumer atau B2C. Dalam jenis e-commerce ini, perusahaan menjual produk atau layanan kepada konsumen. Secara umum, pelanggan e-commerce B2C hanya terlibat dalam industri retail. Yang ketiga, consumer to consumer atau C2C. Merupakan jenis e-commerce yang meliputi semua transaksi elektronik barang atau jasa antar konsumen. Umumnya, transaksi ini dilakukan melalui pihak ketiga yang menyediakan platform online untuk melakukan transaksi tersebut. Yang keempat, consumer to business atau C2B. E-commerce C2B adalah sistem di mana seseorang menjual produk atau layanan ke perusahaan. Misalnya, desain grafik menawarkan dan menjual logo ke perusahaan makanan. Yang kelima, business to administration atau B2I. Model e-commerce ini mirip dengan B2B, tetapi pelakunya adalah perusahaan dan instansi pemerintah. Contoh B2I adalah layanan pembuatan website untuk sistem manajemen online. Yang keenam, consumer to administration atau C2I adalah jenis e-commerce yang bekerja seperti C2B, namun transaksi dilakukan oleh individu dan lembaga pemerintah. E-commerce dengan model C2I jarang ditemukan di Indonesia. Jenis transaksi yang terjadi biasanya berupa jasa. Next yaitu contoh-contoh dari e-commerce. Contoh dari jenis pertama itu ada B2A seperti Clue sama Axelera. Contoh dari jenis kedua itu ada B2B, contohnya seperti Ralali, MB sama Electronic City. Contoh dari jenis ketiga itu ada B2C atau Business to Consumer, itu seperti Lazada, Gramedia, terus ada Blibli. Contoh dari jenis keempat itu ada C2A, itu seperti pajak.go.id atau seperti bpjs.go.id. Terus contoh dari jenis kelima itu ada C2B atau konsumen ke bisnis seperti
Upwork, iStock, sama Freelancer. Terus yang terakhir ada C2C, ini yang banyak kita gunakan seperti Shopee, Tokopedia, OLX, atau Kaskus. Selanjutnya ada cara kerja e-commerce. Cara kerja e-commerce itu pada umumnya step yang pertama, pelanggan memesan produk melalui via website. Step kedua, pelanggan melakukan pemesanan dan melakukan pembayaran. Step ketiga, pesanan akan dikemas dan lalu dikirim. Dan step yang terakhir, pelanggan akan menerima produk tersebut. Si orang-orang sekarang ini lebih memilih e-commerce daripada toko-toko offline. Jadi kami mencantumkan 5 manfaat yang ada di presentasi kali ini. Manfaat yang pertama yaitu lebih efisiensi biaya. Yang kedua, jangkauan pasar yang lebih luas. Yang ketiga, pengalaman online yang telah dipersonalisasi. Yang keempat, itu ada data pelanggan itu lebih mudah untuk kita akses. Dan kelima adalah efisiensi waktu, karena mereka buka 24 jam. Selanjutnya ada tips distribusi e-commerce. Tips distribusi e-commerce ini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada pure click, di mana pure click ini para pebisnis hanya menjualkan barang-barangnya melalui virtual. Yang kedua ada break and click. Break and click ini di mana sejak awal para pebisnis sudah mempunyai toko online maupun toko fisik. Yang ketiga adalah click to brick, di mana para pebisnis atau retailer ini membuka toko-toko online pada awalnya, namun dikembangkan dengan membuka toko fisik dengan tujuan untuk memudahkan para pembeli atau customer yang ingin membeli secara langsung dan menghindari terjadinya penipuan. Selanjutnya adalah keuntungan e-commerce. Keuntungan e-commerce sendiri yang pertama yaitu efisiensi waktu, karena di sini kalian tidak perlu waktu untuk mengantri layaknya di toko-toko fisik. Yang kedua, memungkinkan kalian untuk bertransaksi dengan toko-toko yang jaraknya jauh bahkan lintas negara. Yang ketiga, di toko e-commerce ini kalian tidak membutuhkan dana atau investasi yang besar seperti layaknya toko-toko fisik. Yang keempat, memudahkan kalian dalam mengeksplor produk-produk dan segera memajang produk-produk kalian di toko online. Dan yang terakhir adanya fleksibilitas waktu, karena di sini kalian tidak dibatasi dalam memilih produk. Kemudian kerugian e-commerce. Di kerugian e-commerce ini, yang pertama ada tuntutan dari pelanggan yang mewajibkan kamu agar proses pembelian berjalan cepat dan aman hingga sampai di tangan mereka. Yang kedua, membutuhkan perangkat gawai atau gadget untuk mengakses dan mengelola toko online. Yang ketiga, kualitas pengalaman berbelanja dengan e-commerce mungkin akan terasa tidak personal atau kurang bersifat emosional. Oleh karena itu, kamu harus dapat memberikan deskripsi produk yang jelas dan mudah dipahami. Yang keempat, ada risiko membahayakan seperti pembobolan kartu kredit atau pencurian data cyber. Maka, pastikan payment gateway yang kamu gunakan benar-benar aman. Yang kelima, waktu pengiriman bisa menjadi kendala bagi beberapa pelanggan. Usahakan agar kamu tak memakan waktu banyak di proses pengemasan. Dan yang terakhir, beberapa tipe pembeli mungkin akan mengalami kendala karena pembayaran atau sistem pengiriman. Maka, kamu sebaiknya mencantumkan aturan yang jelas. SMES atau Small Medium Enterprises atau yang biasa dikenal sebagai UKM, usaha menengah kecil. SMES, UKM atau usaha kecil menengah ini merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri. Yang dimaksud berdiri sendiri adalah usaha kecil menengah atau UKM atau SMI ini harus dijalankan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dari modal usaha lain. Kriteria menjalankan SMI atau usaha kecil menengah menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 juga mengatur kriteria dalam memberi kejelasan terkait klasifikasi dari jenis usaha yang tertera di dalam undang-undang tersebut. Untuk kriteria usaha kecil, dalam menjalankan usaha kecil, para pelaku usaha diwajibkan untuk memiliki kekayaan bersih lebih dari 50 juta sampai dengan paling banyak 500 juta. Selain itu, pelaku usaha kecil wajib memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 300 juta sampai dengan paling banyak 2,5 miliar. Untuk kriteria usaha menengah,
Sedangkan untuk usaha menengah, para pelaku usaha perlu memiliki kekayaan bersih lebih dari 500 juta, sampai dengan paling banyak 10 miliar. Di luar itu, pelaku usaha menengah akan masuk ke dalam klasifikasi tersebut jika memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 2,5 miliar sampai dengan paling banyak 50 miliar. Materi selanjutnya mengenai pemberdayaan SMI atau UKM. Dalam menjalankan pemberdayaan tersebut, terdapat 5 buah prinsip yang tertera di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Di antaranya, yang pertama, penumbuhan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan untuk berkarya dengan prakarsa sendiri. Yang kedua, perwujudan kebijakan publik yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan. Yang ketiga, pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi usaha. Yang keempat, peningkatan daya saing usaha. Kemudian yang kelima, penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian secara terpadu. Nah, aspek pendanaan kegiatan SMI atau usaha kecil menengah tersebut dikelola dengan kebijakan dan ketetapan yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun daerah. Regulasi tersebut bertujuan agar yang pertama, pelaku usaha dapat mengakses kredit, perbankan, dan lembaga keuangan bukan bank. Yang kedua, memperbanyak lembaga pembiayaan dan memperluas jaringannya sehingga dapat diakses oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Yang ketiga, memberikan kemudahan dalam memperoleh pendanaan secara cepat, tepat, murah, dan tidak diskriminatif dalam pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Yang keempat, membantu para pelaku usaha untuk mendapatkan pembiayaan dan jasa atau produk keuangan lainnya yang disediakan oleh perbankan dan lembaga keuangan bukan bank, baik yang menggunakan sistem konvensional maupun sistem syariah dengan jaminan yang disediakan oleh pemerintah. Kemudian pemerintah pusat maupun daerah juga memberi dukungan terhadap para pelaku usaha kecil menengah atau SMI untuk bisa mendapatkan perizinan secara mudah. Hal tersebut juga tertera di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 yang sudah disebutkan tadi. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa adanya penyederhanaan tata cara dan jenis perizinan usaha. Nah, dengan sistem pelayanan terpadu satu pintu, serta memberikan keringanan hingga membebaskan biaya perizinan dalam memfasilitasi pengembangan dan pemberdayaan jenis usaha. Mungkin sekian materi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.